Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukunna jami'a? Bi khair, alhamdulillah. Taib. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu bi annana fi hadzal yaum nahnu nastati'u an najtami'a bi munasabati dirasatil lughatil arabiyyah. Wa qabla dirasah hayya bina bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, al-an qabla nastamiru dirasatana usajjilu awalan. Aliyah Nuraini, Balkis Alexa Salsabila Putri, Lisna Dwi Cahyani Pangabean, Melati Hadirah. Mugnia Siti Fadilah. Baik anak-anakku sekalian, silakan dirapikan terlebih dahulu meja masing-masing. Silakan disiapkan dan dibuka buku paket bahasa Arabnya. Nah anak-anakku, ada yang tahu gak kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Saya Pak, Ya, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. bagus. Siapa lagi? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ya, silakan. Bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Luar biasa. Lalu siapa lagi? Karena bahasa Arab adalah bahasa internasional. Ya, betul semuanya. Jadi bahasa Arab mengapa harus kita pelajari? Karena bahasa Arab adalah bahasa umat Muslim. Sumber-sumber keilmuan Islam itu semuanya berbahasa Arab, sehingga kita wajib ya mempelajari dan menguasai bahasa Arab agar kita bisa mengkaji, mendalami, bahkan nantinya mengamalkan syariat Islam secara utuh. Oleh sebab itu, kita harus tetap semangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Masih tetap semangat? Baik, anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ar-riyadhah. Ma ma'na riyadhah? Olahraga. Kira-kira jenis olahraga apa saja yang bisa kita sebutkan? Kuratul qadam. Artinya apa? Sepak bola. Apa lagi? Kuratus salah. Artinya apa? Basket. Apa lagi? Asibahah. Artinya apa? Berenang. Kuratul risyati. Artinya? Badminton. Baik, alhamdulillah masih ingat ya pelajaran pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan masuk ke ad-darsus tsani, membahas tentang asy-syabab. Mada? Asy-syabab. Baik anak-anakku sekalian, tujuan kita mempelajari asy-syabab untuk kali ini adalah setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami kosakata yang berkaitan dengan tema asy-syabab dengan baik. Lalu kemudian yang kedua, menganalisis gagasan dari teks qiraah tentang tema asy-syabab dengan baik. Dan yang terakhir, mengemukakan fakta dari teks yang dibaca tentang tema asy-syabab dengan baik. Selanjutnya anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar asy-syabab ya tentang maharatul qiraah. Nah, oleh sebab itu, undur wastami summa radid. Kalian lihat gambar yang ada di depan, kemudian simak, dan kemudian Bapak akan mencontohkan pelafalannya dan kemudian kalian ikuti. Fahimtunna? Fahimna. Baik. Marhalatut tufulah. Marhalatut tufulah. Ini bisa dilihat dan disimak, ya, diperhatikan gambarnya. Nah, bisa dipahami ya, ini maknanya apa ya dengan gambar ini. Baik. Marhalatus syabab. Marhalatus syabab. Marhalatus syaikhukhah. Marhalatus syaikhukhah. Asy-syababul qawi. Asy-syababul qawi. Asy-syababul mutafail. Asy-syababul mutafail. Asy-syababul kaslan. Asy-syababul kaslan.
Anak-anak, setelah kita tadi sama-sama mengucapkan, melafalkan mufrodat terkait dengan asyabab, kira-kira ada yang tahu gak marhalat tufulah maknanya apa? Taib, ya, sahih. Masa anak-anak. Marhalatus syabab, masa muda. Marhalatus syaikhukhah, masa tua. Asyababul qawi, pemuda yang kuat. Asyababul mutafail, pemuda yang optimis. Asyababul kaslan, baik. Nah, selanjutnya setelah kita menyimak gambar termasuk ungkapan yang ada di teks ini gitu, maka kita akan masuk ke LKPD. Tapi sebelumnya Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ya, untuk membaginya kita akan membagi kelompok secara heterogen. Nanti kalian sebutkan angka 1, 2, 3 dengan bahasa Arab dimulai dari siswi yang paling kanan. Wahid, Isnain, salasa. Wahid, isnain, salasa. Wahid, isnain. silahkan yang masuk kategori wahid untuk berkumpul dengan sesama wahid. Kemudian yang masuk tadi ya itsnain, silahkan berkumpul dengan sesama itsnain. Dan yang masuk salasah, silahkan berkumpul dengan sesama salasah. Silakan. Anakku, selanjutnya perwakilan tiap kelompok silakan untuk maju ke depan untuk mengambil lembar kerja peserta didik. Dimulai dari kelompok wahid, silakan maju ke depan. Kemudian kelompok itsnain, kemudian kelompok salasah, baik, semuanya mohon perhatian. LKPD ini nanti silahkan didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Dan instruksinya adalah kalian cari gagasan atau fakta yang terkandung dalam teks marhalatus syabab yang ada di LKPD. Namun sebelumnya kita akan sama-sama dulu melafalkan qiraah yang ada di dalam teks tersebut, ya. Fahim tunna? Fahimna. Baik. Marhalatus syabab. Marhalatus syabab. Marhalatus syabab. Marhalatus syabab. Ahammu marhalatin fi hayatil insan. Ahammu marhalatin fi hayatil insan. Wa agla bil kaslan. Wa la tahtaju ila syabil kaslan. Alladhi. Selanjutnya setelah kita tadi sama-sama melafalkan teks bacaan tentang marhalatus syabab, maka selanjutnya kita setiap kelompok mendiskusikan, ya. Kalian cari gagasan atau fakta yang terdapat dalam teks tersebut. Silakan kalian boleh menggunakan kamus bahasa Arab ataupun buku paket bahasa Arab untuk memahami teks tersebut. Silakan, bisa dimulai sampai 15 menit waktunya. Mangga. Baik, khalas? Baik, selanjutnya
setelah kalian menyelesaikan diskusi ini, siapkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan setiap kelompok 2 orang perwakilannya untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok Wahid, silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Wahid akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terjemah pada teks ini yaitu, masa muda adalah tahap terpenting dalam kehidupan manusia dan kekayaan bangsa yang paling berharga. Tahap remaja adalah tahap memberi dan bekerja, dan orang yang tidak bisa memberi pada masa mudanya, maka ia tidak bisa memberi sepanjang sisa hidupnya. Kesimpulannya, masa muda adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi, oleh sebab itu, masa muda itu sebagai masa memberi dan bekerja. Janganlah jadi manusia yang tidak produktif di masa mudanya, karena bisa jadi ia tidak akan bermanfaat di masa tuanya kelak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan. Nah, di sini kami diperintahkan 2 tugas. Tugas yang pertama menerjemahkan dan tugas yang kedua adalah kesimpulan. Adapun terjemah dari tugas yang pertama adalah, bangsa ini membutuhkan seorang pemuda yang kuat dan serius, yang memberi lebih dari yang ia butuhkan, dan tidak membutuhkan seorang pemuda malas yang hanya memperhatikan makanan dan penampilannya saja dan tidak suka bekerja. Seiring bangsa membutuhkan kekuatan kaum muda, dibutuhkan pengalaman para tetua hingga negara tersebut maju. Adapun kesimpulan dari teks yang telah kami kerjakan, maksud dari teks Marhalatus Syabab pada paragraf kedua ini adalah, masa muda adalah masa yang berharga, dan di sini ditegaskan bahwasannya bangsa ini membutuhkan seorang pemuda yang kuat dan serius, yang memang benar-benar memperhatikan dan peduli terhadap bangsa, tidak hanya memperhatikan diri sendiri yang identik dengan kemalasan. Kenapa di sini yang disebutkan adalah pemuda? Karena qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemuda yang akan datang di masa depan. Jadi, masa depannya pemuda itu ditentukan oleh pemuda masa sekarang. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok Salasah, untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak tadi. Adapun terjemahan dari teks yang diberi tugas itu adalah, masa muda dan bangsa ini salah jika kekuatan hanya pada anak muda saja dan mengabaikan pengalaman para tetua. Ini berarti ada hubungan baik antara semua anggota masyarakat yang tua dan yang muda, pria dan wanita, sampai mencapai bangsa yang kamu inginkan. Adapun kesimpulan dari paragraf yang diterjemahkan oleh Aliyah tadi, berarti bangsa ini dapat maju atas kerjasama dan hubungan baik antara generasi muda dan generasi tua, sehingga kita mewujudkan bangsa yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang Lebihnya mohon maaf karena kami sedang dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan diskusinya. Anak-anakku sekalian, bisa kita simpulkan dari pembahasan diskusi kita kali ini. Yang pertama, marhalatus syabab itu maknanya apa? Masa muda. Masa muda itu adalah masa yang penting dalam fase kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena masa muda menentukan masa depan nanti. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 atau as-saniyah atau isnan, ya, bahwasanya
pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Lalu yang terakhir yang bisa kita simpulkan, betapa bangsa ini bisa jaya, bisa maju seandainya generasi muda dan generasi tua itu bisa berkolaborasi sehingga kita bisa membentuk bangsa ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kita terkait marhalatus syabab ini, termasuk sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, silakan dibuka buku paketnya halaman 44. Di sana ada tadrib, ada latihan yang bisa kalian kerjakan ya. Sampai halaman 45 ya. Bapak beri waktu ya 10 menit untuk mengerjakan latihan ini, lalu setelah itu dikumpulkan di meja Bapak. Silakan untuk dikerjakan. Baik, kholas? Silakan untuk dikumpulkan buku paketnya. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah proses pembelajaran kita telah selesai. Dan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, kita membahas tentang marhalatus syabab, tentang fase muda, di mana tadi kita sudah sama-sama mendiskusikannya bahwasanya masa pemuda adalah masa yang penting yang bisa menentukan masa depan bangsa kita ini. Lalu selanjutnya ya, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas fahmut tarakib tentang fi'il mabni lil ma'lum dan fi'il mabni lil majhul. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di pertemuan selanjutnya kita masih bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab semuanya. Baik, rubama naktafi ila hadza, insyaallah sanaltaqi fi makanin mumatsil wa waqtin mumatsil. Hayya bina nakhtim dirasatana bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.